Halo adik-adik semua, ketemu lagi dengan Pak Guru SD. Mari kita belajar bersama pendalaman materi kelas 4, kurikulum 2013, tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Kita akan masuk pembelajaran yang kedua untuk pada hari ini ya. Jadi, apa sih yang akan kita pelajari pada pembelajaran kedua ini? Nah, mari kita mulai. Pada pembelajaran yang kedua, ini kita akan mempelajari untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu yang pertama, kerjasama dalam keragaman. Kemudian yang kedua, mengenal sudut dan mengukur besar sudut. Kemudian yang ketiga, pola lantai dasar dalam tari. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kerjasama dalam keragaman. Kerjasama dalam keragaman. Kerjasama merupakan kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai tujuan. Ini pengertian dari kerjasama ya adik-adik semua. Manfaat kerjasama. Ya, yang pertama yaitu meringankan pekerjaan. Kedua, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Ketiga, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, memupuk rasa tolong-menolong. Inilah manfaat dari kerja sama. Contohnya apa? Yuk kita lihat contoh kegiatan kerjasama di lingkungan sekolah. Ya, ini contohnya, di mana anak-anak itu melakukan kerja bakti dengan teman-teman di sekolah. Adalah contoh kerjasama dalam keragaman. Nah, saling membantu satu sama lain, agar kegiatannya, kerja baktinya dapat berjalan dengan lancar dan lebih cepat. Seperti itu, ya. Jadi inilah manfaat dari kerja sama. Jadi adik-adikku semua, kita harus senantiasa kerja sama ya. Jangan sampai kerja sendiri-sendiri. Istilahnya tidak saling menolong satu sama lain itu, ya. Ini untuk materi yang pertama. Kemudian untuk materi yang kedua, kita akan belajar tentang mengenal sudut dan mengukur besar sudut. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Perhatikan sudut pada atap rumah. Nah, atap rumah ini merupakan rumah gadang yang pada tema 1 telah kita lihat bersama-sama. Sudut atap pada rumah gadang itu berbentuk seperti ini. Jadi dia bentuk sudut. Begitu juga dengan rumah Nuwo Sesat. Nah, itu kan ada sudut di atasnya. Selain rumah juga banyak sekali mungkin di sekitar kalian. Ada siku meja, itu kan sudut juga. Buku, atau apapun itu. Ya. Nah, sekarang kita akan mengetahui, mengenal sudut dan mengukur besar sudut. Perlu dipahami bahwa dua garis lurus yang bertemu pada sebuah titik itu akan membentuk suatu sudut. Ya, ada dua garis lurus yang bertemu. Ini ada garis lurus yang bertemu, 1, 2, ini kan bertemu. Nah, itu kan membentuk sudut. Nah, sudut itu dilambangkan dengan ini. Ketika adik-adik semua lihat gambar ini, lambang ini, nah ini merupakan lambang sudut ya. Nah, kemudian titik pertemuan dua garis tersebut dinamakan titik sudut. Nah, ini kan ada garis 1 M ke L, ada garis 2 K ke L. Pertemuan ini namanya titik sudut ya. Nah, bisa dikatakan di sini L gitu. Ya. Atau titik L itu titik sudutnya, ya. Kemudian dua garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, ini ada kaki sudut ML, ada kaki sudut KL. Gitu ya. Nah, di mana ini bacanya ini merupakan sudut KLM gitu. Jadi sudut KLM atau bisa dibaca juga sudut MLK gitu ya. MLK. Nah, ini merupakan ya tentang sudut. Bisa dipahami adik-adik? Iya, bisa. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis sudut. Ada berapa sih jenis-jenis sudut itu? Nah,
Berdasarkan besarnya, sudut itu dibedakan menjadi yang pertama sudut lancip. Seperti ini ya. Sudut lancip itu sudut yang besarnya antara 0 derajat sampai 90 ya. 0 sampai 90. Kurang dari 90 ya. Itu sudut lancip. Tapi kalau dia pas 90, sudut siku-siku. Nah, kalau pas 90 tegak lurus seperti ini sudut siku-siku. Kalau lancip kurang ya. Dari 0 ya, antara 0 dan 90. Antara 0 dan 90. Jadi antara 0 seperti itu. Kalau pas 90 derajat namanya sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga sudut tumpul. Ini besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nah, jadi besarnya antara 90, berarti kan 91 sampai 179 gitu. Nah, itu kalau besarnya 90 derajat lebih dan kurang dari 180 derajat namanya sudut tumpul. Kemudian sudut lurus. Nah, ini lurus gitu. Ini besarnya 180 derajat. Nah, ini namanya jenis-jenis sudut. Nah, ada berapa? Iya, ada 4 ya. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Berikutnya kita akan mengukur sudut. Mengukur sudut, besar sudut dapat diukur menggunakan satuan. Pengukuran sudut menggunakan sudut satuan menghasilkan nilai yang berbeda sesuai dengan besar sudut satuan yang digunakan. Nah, kita biasanya ada alat bantu untuk mengukur sudut itu, ya. Next. Alat bantu mengukur besar sudut dinamakan busur derajat. Inilah gambar busur derajat. Ini membantu kita untuk menentukan sudut ya, suatu sudut. Nah, berapa besarnya itu. Bentuk busur derajat berupa setengah lingkaran dan memiliki 2 skala yang ditandai 0 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini ada skala luar, yang ini 0, yang di luar ini 90 lurus sampai 180. Dan ada juga skala dalam yang angkanya di dalam di sini. Nah, ini skala dalam ya, skala 0 sampai 180 juga. Kemudian ada garis alas busur derajat. Nah, ini garis alas. Kemudian ada titik pusat busur derajat. Itu ya. Nah, ini bagian-bagian dari busur derajat. Ada skala luar, ada skala dalam, ada garis alas, dan ada titik pusat. Itu. Nah, kemudian kita akan belajar cara mengukurnya. Cara mengukur sudut menggunakan busur derajat. Nah, ini sudah saya siapkan, sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini ada gambar sudut ya. Ini langkahnya 1 sampai 4. Nah, misalkan nih, yang pertama yaitu meletakkan busur di atas sudut yang akan diukur. Jadi ini ada sudut nih. Warnanya yang ungu. Nah, warna ungu. Nah, perhatikan baik-baik titik sudut yang di tengah di sini, garis yang ini, titik ini. Nah, kita harus paskan ya di titik sudutnya. Nah, kemudian garis lurusnya ini harus dipaskan dengan garis lurus ini. Itu yang pertama. Kemudian impitkan titik sudut tepat di titik pusat sudut. Nah, sudah. Kemudian yang ketiga, pastikan salah satu kaki sudut tepat berimpit dengan garis alas. Jadi kakinya ini tepat pas di garis alas yang lurus ini. Nah, ini kan seperti itu. Kemudian perhatikan kaki sudut lainnya. Bacalah angka pada busur yang berimpit dengan kaki sudut tersebut. Nah, kalau seperti ini, bacanya yang mana? Skala luar atau skala dalam? Iya, baca di skala dalam. Karena di sini harus dimulai dari 0 ya. Dimulai dari 0 kalau sebelah sini. Jadi 0, 10, 30, 20, 30, 40, 50. Yang pas lurus berapa? 60 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini sudutnya adalah 60 derajat. Itu ya. Nah, jadi adik-adik sudah bisa cara mengukur sudut. Nah, nanti silakan dicoba di rumah menggunakan busur derajat. Dibuka buku siswanya. Nanti diukur ya. Nah, itu. Nah, ini cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat.
Nah, kemudian materi yang terakhir kita akan belajar tentang pola lantai dasar dalam tari. Nah, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari itu yang pertama menciptakan kekompakan antar penari, yang kedua memperindah tarian, yang ketiga membentuk komposisi dalam pertunjukan. Nah, ini fungsi polanya ya. Nah, kita akan memberikan contoh di sini untuk pola tari. Nah, yang pertama pola lantai gerakan ke-1 yaitu berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal. Nah, ini skemanya seperti ini, ya. Baris bersisian atau berpasangan gitu. G, H, I, J gitu. Kemudian pola yang kedua yaitu pola lantai gerakan kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping kanan dan ke kiri secara berseling. Nah, yang AB tetap, yang CD tadi bergerak ke kanan. Sedangkan EF ke kiri, GH ke kanan, IJ ke kiri gitu. Nah, ini pola lantai gerakan yang kedua. Kemudian pola lantai gerakan yang ketiga itu setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal. Seperti ini horizontal. Nah, ini orang-orangnya. Misalkan ya ini orang-orangnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini orang-orangnya. Nah, tadi kan secara vertikal yang pertama. Yang ketiga ini secara horizontal. Kemudian pola lantai gerakan yang selanjutnya yang keempat. Setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Nah, jadi yang di samping B yaitu C bergerak ke atas, F bergerak ke atas, sedangkan D tetap, ya. Atau bisa juga bergerak ke bawah itu. D bergerak ke bawah, E bergerak ke bawah, G bergerak ke atas, nah, nanti J bergerak ke atas, I bergerak ke bawah, H bergerak ke bawah gitu. Nah, jadi seperti itu pola lantai gerakannya. Kemudian yang kelima, ya, atau pola lantai gerakan kelima dan terakhir, ini setiap penari bergerak secara bersamaan membentuk lingkaran. Nah, jadi lingkaran yang dibentuk A, B, C, ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini bergerak. Jadi pola gerakan tari seperti itu. Ada manfaatnya dan bentuknya seperti ini yang saya jelaskan. Nah, ini pertemuan kita pada pembelajaran yang kedua. Ya, cukup sampai di sini. Semangat tetap belajar ya, adik-adik semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai ketemu di materi yang selanjutnya. Bye.